Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan kajian kita yang lalu masih berkaitan, sekarang juga masih berkaitan dengan manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah dan sampai selesai umroh. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 100.000 di dalam satu riwayat gitu. Nah itu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, dan pelajaran kita sudah sampai di Mekah, kemudian sudah selesai tawaf umroh, nah kemudian sa'i umroh dan selesai sa'i. Nah pelajaran kita yang hampir akhir waktu itu ya, itu setelah selesai sa'i Rasulullah SAW memerintahkan semua para sahabat, meskipun waktu talbiyah itu talbiyah haji, Rasulullah memerintahkan agar tahallul, agar cukur rambut atau potong rambut, nah dan menjadikan ibadahnya sampai di situ adalah umroh. Adapun yang dari awal hajinya tamattu, selesai umroh kemudian potong rambut atau cukur rambut, nah kemudian tahallul, maka sudah sesuai dengan talbiyah di awal. Tetapi di sini Rasulullah memerintahkan semua, apapun niatnya haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad gitu. Dan bahkan di dalam hadis yang sudah kita pelajari, Jabir radhiyallahu an mengatakan kita tidak mengetahui waktu itu selain talbiyahnya adalah haji. Kenapa? Karena pelajaran yang ada umroh sendiri di musim haji adalah haji. Ternyata setelah selesai tawaf, kemudian selesai sa'i, Rasulullah SAW memerintahkan agar yang tidak membawa hadyu, yang tidak menggiring hewan waktu berangkat sampai di situ untuk dijadikan sebagai hadyu, maka semuanya harus tahallul dan menjadikannya sebagai umroh. Adapun yang membawa hadyu, dan Rasulullah SAW termasuk yang membawa hadyu, membawa unta-unta yang nanti akan disembelih di tempat di manhar, tempat penyembelihan gitu, untuk dijadikan sebagai hadyu. Yang membawa hadyu maka hajinya harus qiran. Apa qiran itu? Umroh dan hajinya jadi satu. Nah maka tidak boleh tahallul mulai dari awal 1 bulan lebih sampai selesai, tidak boleh terputus ihramnya. Adapun yang tidak membawa hadyu maka tahallul, dan
dijadikan amalannya sampai di sini adalah umroh. Setelah itu menunggu sampai tanggal 8, nanti tanggal 8 berangkat menuju ke Mina yang sekarang dikenal dengan Tarwiyah. Ya. Nah, jadi itu. Nah, sampai di situ pelajaran kita gitu. Jadi termasuk murojaah singkat, haji ada 3, haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Haji ifrad yaitu di musim haji, berangkat haji mulai mikot sampai selesai hanya haji saja, nggak pakai umroh. Haji tamattu berangkat umroh dulu, setelah selesai maka selesai umroh maka cukur rambut atau potong rambut atau tahallul. Dan setelah itu bebas dari ihram. Nah, nanti tanggal 8 baru talbiyah lagi untuk haji sampai selesai. Nah, adapun yang haji qiron, umroh dan hajinya jadi satu, begitu berangkat sampai selesai tidak terputus, maka ihramnya tidak terputus dari awal sampai selesai. Dan Rasulullah memerintahkan yang berangkat dari rumah tidak membawa hewan untuk disembelih sebagai hadyu, maka harus menjadikannya tamattu. Apa tamattu? Umroh selesai kemudian tahallul, setelah itu bebas, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai lagi. Adapun yang membawa hadyu harus hajinya adalah haji qiron, tidak terputus mulai ihram pertama di mikot sampai selesai semuanya itu tidak terputus. Nah, itu di samping maklumat yang dulu lebih panjang karena rinci, itu adalah semacam khulasoh. Nah, kemudian masih melanjutkan hadis tentang haji manasik, tentang manasik haji Rasulullah SAW. Nah, yang menghabarkan bahwa Ali radhiyallahu an berangkat dari Yaman, bukan berangkat dari Madinah. Berangkat dari Yaman, nah, menuju ke Mekah membawa hewan bersama rombongan dari Yaman. Coba perhatikan, dari Yaman menuju ke Mekah jalan kaki. Seandainya di antara mereka ada yang naik unta, jalannya sama dengan jalan kaki. Nah, Ali radhiyallahu anhu bersama rombongan berangkat dari Yaman, dan berangkat dari Yaman membawa hewan sampai di Mekah untuk disembelih di Mekah. Nah, itu kita sampai di situ pelajaran kita ini. Kita baca. Wa qadima Aliyun minal Yamani bi budnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali radhiyallahu an bersama rombongan akhirnya sampai di Mekah berangkatnya dari Yaman, membawa unta-untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di Mekah. Fawajada Fatimah radhiyallahu anha mimman halla. Di Mekah menjumpai Ali, maksudnya Ali menjumpai istrinya yaitu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai telah tahallul. Kan Rasulullah bersama rombongan dari Madinah sampai lebih dulu. Kemudian Rasulullah bersabda setelah umroh selesai, Rasulullah memerintahkan semua yang tidak membawa hadyu diperintah oleh Rasulullah tahallul. Setelah itu bebas dari ihram, maksudnya sudah tidak terikat dengan ihram lagi sampai tanggal 8 nanti. Nah, ini belum tanggal 8, tapi itu Ali radhiyallahu anhu yang dari Yaman sudah datang, dan rombongan Rasulullah bersama rombongan dari Madinah sudah datang duluan. Ali radhiyallahu anhu menjumpai istrinya rombongan bersama Rasulullah tadi. Ali radhiyallahu anhu menjumpai istrinya yaitu putri Rasulullah SAW telah tahallul. Nah, karena Fatimah radhiyallahu anha tidak membawa hadyu, tidak punya hadyu yang dibawa untuk disembelih. Nah, yang punya adalah Rasulullah gitu. Wala bisat thiyaban sabighon, dan memakai pakaian yang diwenter, yang dicelup. Dan wanita kalau ihram tidak boleh pakai pakaian yang diwenter gitu.
Nah, ini sudah tahallul dan sudah pakai pakaian bebas gitu. Waktahala dan pakai celak, dan kalau sedang ihram tidak boleh pakai celak. Memantapkan bahwa sudah benar-benar tahallul dan bebas dari larangan-larangan ihram. Fa angkara dzalika 'alaiha. Maka Ali radhiyallahu an mengingkari, "Loh, enggak boleh pakai baju kayak gini, enggak boleh pakai celak." Nah, karena Ali datang dari Yaman enggak tahu kalau istrinya sudah tahallul dari umrah. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna abi amaroni bihadza." Sesungguhnya ayah saya, yaitu Rasulullah SAW, memerintahkan saya seperti ini. Qala. Gitu. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, "Fakana Aliun yaqulu bil Iraq." Nah, maka tatkala Ali menceritakan ini sedang di Irak. Apa maksudnya? Ini diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, hadis ini tatkala di Irak. Kapan Ali di Irak? Nah, Rasulullah sudah meninggal, khalifahnya Abu Bakar sudah meninggal, khalifahnya Umar jadi khalifah 10 tahun sudah meninggal. Kemudian Utsman jadi khalifah 14 tahun sudah meninggal. Lalu Ali radhiyallahu an jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, markas khalifah dipindah sama Ali di Irak. Nah, ketika Ali radhiyallahu an markas khalifahnya di Irak, Ali radhiyallahu an menceritakan tentang masalah haji ini. Apa kata Ali? "Fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muharrisan ala Fatimah lilladzi sana'at." Nah, karena waktu saya haji datang ke Yaman, setelah sampai di Mekah menjumpai istri saya, "Loh, kok sudah tahallul, sudah bebas kayak gini?" Maka saya mengingkari, ternyata kata Fatimah diperintah oleh Rasulullah. Maka saya menemui Rasulullah SAW memperjelas seperti apa itu. Sesungguhnya karena Fatimah istrinya itu mengatakan seperti itu, melakukan seperti itu dan mengatakan seperti itu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Sodaqat, Fatimah benar. Madza qulta hina faradtal hajja. Nah, lalu apa yang kamu ucapkan di mikot? Kalau Yaman mikotnya di Yalamlam. Waktu kamu di Yalamlam memulai haji, kamu mengucapkan talbiyahnya bagaimana? Rasulullah tanya balik kepada Ali radhiyallahu anhu seperti itu. Kenapa tanya balik seperti itu? Karena kalau talbiyah haji mutlak gitu saja, gitu, atau talbiyahnya talbiyah istilahnya seperti yang diajarkan sebelumnya mutlak gitu. Nah, maka Ali radhiyallahu an karena tidak punya hewan untuk disembelih, yang dia bawa adalah milik Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka maunya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk tahallul. Tapi lihat dulu talbiyahnya kayak apa gitu. Nah, karena itu Rasulullah SAW menanyakan kepada Ali, waktu di mikot di Yalamlam, talbiyahmu kayak apa? Ya. Itu pertanyaan Rasulullah SAW kepada Ali. Qultu, Ali berkata, saya menjawab, Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka. Ya Allah, aku bertalbiyah gitu, memenuhi panggilanmu untuk ibadah ini gitu, seperti apa Rasulmu bertalbiyah, memenuhi panggilanmu. Nah, jadi tidak mau bertalbiyah sendiri seperti apa yang telah diajarkan, tidak mau beda dengan Rasulullah. Akhirnya talbiyahnya, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk ibadah ini seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Itu ucapan Ali radhiyallahu anhu. Gitu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa inni ma'iyal hadiyah.
karena saya membawa hadiyu, hewan yang untuk disembelih, yang saya bawa sendiri ada, yang kamu bawakan dari Yaman juga ada, maka haji saya adalah qiron. Apa qiron? Umroh dan haji jadi satu, dari awal sampai akhir nggak terputus. Dan karena kamu talbiyahnya mengikuti saya, fala tahil, maka kamu meskipun tidak membawa hadiyu nggak boleh tahallul, nggak boleh haji tamattu. Kamu terus haji sampai selesai baru kamu boleh tahallul seperti saya, seperti Rasulullah SAW. Karena talbiyahmu seperti saya, gitu. Qala fakana jama'atul hadi alladhi qadima bihi aliyun minal yamani walladhi ata bihin nabiyyu sallallahu mi'ah. Ali radhiyallahu an kemudian menceritakan jumlah hadiyu yang dibawa oleh Rasulullah ditambah dengan yang saya bawa dari Yaman 100 unta. 100 unta. Subhanallah ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu memiliki harta, memiliki keduniaan, maka hartanya itu digunakan untuk Allah SWT seluruhnya. Ya. Nah, kita ingat rumah tangga Rasulullah SAW itu sering 2 bulan nggak ada yang dimasak. Lah kalau 2 bulan nggak ada yang dimasak, makannya makan apa? Nggak ada yang dimasak berarti nggak ada daging, nggak ada dimasak, nggak ada tepung, nggak ada tepung yang buat roti seperti makanannya orang-orang Arab zaman dulu, roti. Sampai sekarang makanan mereka banyak yang roti yang keras, nggak ada rasanya, tapi itu adalah makanan pokok, nanti dimakan sama daging, dimakan sama yang lain. Lah kalau nggak ada yang dimasak, nggak ada tepung, nggak ada daging, terus makannya makan apa kalau gitu? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kurma kering dan air putih. Sering 2 bulan kayak begitu. Bukan pernah mengalami 2 bulan nggak ada yang dimasak, enggak, sering 2 bulan nggak ada apa-apa di rumah, akhirnya makannya kurma kering dan air putih. Lalu Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang lain menceritakan seperti apa kurma kering yang biasa dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Ambil, direndam supaya lunak. Direndam supaya lunak baru dimakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, pernah kita semua makan kurma? Sering, apalagi bulan Ramadan ya. Direndam dulu apa enggak? Enggak langsung dimakan, itu enak itu. Rasulullah SAW dan keluarganya sering 2 bulan enggak ada yang dimakan kecuali kurma kering. Keringnya kayak apa? Direndam dulu supaya lunak baru dimakan. Tapi ketika punya, sekali waktu Rasulullah SAW pulang membawa kambing, sudah sembelihan, sudah dikuliti, jeroan sudah nggak ada, sudah bersih. Nah, datang ke Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, wahai Aisyah, ini ada rezeki kambing. Dibagi siapa yang layak untuk diberi. Nah, di samping juga gitu, namanya rezeki ya untuk keluarga gitu ya. Nah, Rasulullah ada perlu keluar. Setelah itu nggak lama, ya kalau kita mungkin 2-3 jam mungkin gitu ya. Nah, masih di waktu pagi, belum zuhur maksudnya, datang lagi. Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tadi? Wahai Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali pahanya 1. Semuanya sudah, ini dikasihkan itu, ini dikasihkan sana, dikasihkan sana, dikasihkan sana, tinggal pahanya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, semuanya itu yang tersisa, paha 1 yang ada itu yang akan hancur. Mengingatkan kepada hadis Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Maksudnya kalau punya rumah, punya mobil, punya toko, punya apa, ini rumah saya, ini mobil saya, ini toko saya lah, seperti itu. Tapi Rasulullah SAW memberi penjelasan. Wahallaka mimmalika
illa ma akalta fa afnaita wa albasta fa ablaita wa anfaqta fa amdaita ay fa abqaita. Tidak ada yang jadi milikmu kecuali yang kamu makan sehingga hancur, itulah milikmu. Yang kedua, yang kamu gunakan sehingga jadi jelek, itulah milikmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kamu infakkan dan itulah yang kekal jadi milikmu. Nah, jadi ini. Nah, ketika Rasulullah SAW punya rezeki banyak, berangkat haji, ya, membawa hadiahnya berapa? 100 unta untuk disembelih, untuk disedekahkan kepada orang yang ada di Mekah, baik penduduk Mekah maupun pendatang, makan semuanya dan dibagikan semuanya sebagai hadiah. Nah itu, adapun kaitannya dengan bab kita ini Ali radhiyallahu anhu menceritakan seperti apa hajinya bersama rombongan yang berangkatnya dari Yaman. Faedah, supaya tidak panjang-panjang, faedahnya kita ambil dulu bahwa haji yang paling baik adalah haji tamattu. Haji tamattu tadi apa? Umroh setelah selesai tahallul dulu, nanti tanggal 8 baru mulai haji lagi. Dan itu haji yang paling gampang juga. Ternyata yang paling gampang dan yang paling baik. Tapi apabila dari rumah membawa hewan untuk disembelih sebagai hadiah di sana, maka harus haji qiron. Harus haji qiron. Gitu. Atau kalau memang nggak pakai umroh ya haji ifrad. Nah, tapi ngapain sudah sampai sana di zaman kita kok nggak pakai umroh, nggak tambah rugi. Nah, jadi itu diantara faedah yang diambil di sini. Nah, karena itu maka Rasulullah memerintahkan semuanya agar hajinya haji tamattu kecuali yang membawa hadiah. Nah, kemudian berangkatnya haji dari mana? Dari mana saja telah ada penjelasannya. Nah, misalnya dari Najd, Qarnul Manazil itu mikotnya. Yang dari Madinah, Bir Ali atau namanya zaman Nabi Dzul Khulaifah. Yang dari arah Yaman namanya Yalamlam. Nah, jadi itu. Nah, itu adalah mikot yang dulu juga sudah kita baca. Ali radhiyallahu an bersama para rombongan berangkat dari Yaman, berarti mikotnya di Yalamlam. Ali berangkat membawa hadiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fahallan nasu kulluhum wa qasaru illan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun. Maka semua tahallul gitu. Tahallulnya cukur dan ada yang hanya motong gitu. Wa qassaru dan ada yang hanya memotongkan, ada potong rambut, tidak dicukur. Illan nabiyya SAW wa man ma'ahu hadiyu, kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang membawa hadiyu, dan itu sedikit. Pada pertemuan yang lalu sebelum sampai ke yang kita baca sekarang kan hadis ini satu dan panjang gitu ya. Nah, sahabat itu ada yang akhirnya kita naik di bukit, melihat ke belakang, melihat ke depan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, itu sejauh pandangan mata orang semuanya. Saking banyaknya. Dan Rasulullah SAW di tengah-tengah. Nah kan gitu. Nah di sini Ali radhiyallahu anhu mengatakan semua tahallul kecuali Rasulullah dan beberapa orang yang membawa hewan untuk disembelih sebagai hadiah. Nah, falamma kana yaumut tarwiyah, setelah tiba hari tarwiyah. Hari tarwiyah maksudnya tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tadi kan setelah sampai di Mekah kemudian umroh, yang tidak membawa hadiah tahallul. Setelah tahallul potong rambut atau cukur rambut. Nah, setelah itu terus bebas dari ihram. Nah, terus ngapain di sana? Ya memperbanyak ibadah di Masjidil Haram.
memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, dan itu keutamaan yang sangat tinggi. Nah, tapi statusnya sudah tidak dalam keadaan ihram karena sudah tahallul dari umrohnya. Nah, kecuali Rasulullah dan beberapa sahabat yang membawa hadi tersebut. Nah, setelah tiba hari Tarwiyah tanggal 8, tawajjahu ila Mina. Tanggal 8 menuju ke Mina. Maksudnya tanggal 8 semua pakai ihram lagi dan bertalbiyah untuk haji bagi yang tadi tahallul. Kenapa? Kan sudah bebas. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Pakai di mana? Di tempat masing-masing. Kalau sekarang ya di hotel masing-masing, di situ langsung pakai, terus tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan terus menuju ke Mina. Nah, yaitu tarwiyah. Falamma kana yaumu tarwiyah tawajjahu ila Mina. Di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah menuju ke Mina. Fa'ahallu bil haji, mereka bertalbiyah haji. Mereka labbaik Allahumma hajjan. Umrahnya sudah selesai, ya. Ahlul haji. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga berangkat ke sana, dan Rasulullah naik kendaraannya. Kendaraan Rasulullah SAW adalah unta. Nah, maka Rasulullah SAW naik kendaraannya. Fasalla bihimudz zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra. Maka Rasulullah SAW di Mina seharian. Dari tanggal 8 menuju ke Mina, sampai di Mina sholat duhur, di Mina sholat asar, di Mina sholat maghrib, di Mina sholat isya, di Mina, sampai besok sholat subuh juga di Mina. Nah, ini tarwiyah gitu, tanggal 8 gitu, di Mina. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di zaman sekarang sangat banyak para jamaah haji yang tanggal 8 tidak pakai ke Mina, nggak pakai tarwiyahan. Hajinya apa sah? Kalau pembahasan ulama semuanya hajinya sah. Tapi yang sempurna, Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Ikutilah atau ambillah dariku manasik haji kalian. Nah ini. 6. Tanggal 8 menuju ke Mina, akhirnya sholat duhur di Mina, sholat asar di Mina, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. 6. Thumma makatha qalilan. Setelah sholat subuh, tetap di Mina sebentar. Tanggal 9. Nah, setelah sholat subuh tanggal 9, kan berangkatnya tanggal 8, sehari semalam di Mina. Akhirnya setelah sholat subuh, tetap tinggal di Mina sebentar, hatta tola'ati syamsu, sehingga matahari terbit. Wa amara biqubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar membuatkan tenda di Namirah, di Arafah. Ya. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk membuatkan tempat di sana. Nah, ketika matahari sudah agak tinggi, fasara Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mulai berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Jalan kaki bersama ratusan orang, bersama ratusan ribu orang. Nah, wala tashukku Quraisyun illa annahu waqifun indal masy'aril haram kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah gitu. Dan orang-orang Quraisy dan semuanya itu terus berjalan, tidak berhenti kecuali berhenti sejenak di Masy'aril Haram sebagaimana yang dilakukan di zaman jahiliyah dulu, tidak ada perubahan. Fa'ajaza Rasulullah SAW hatta ata Arafah wa wajadal qubbata qad duribat lahu binamira. Nah, setelah berhenti di Masy'aril Haram, terus jalan
menuju ke Arafah, sampailah di perbatasan Arafah, dan di sana kubah, tenda gitu, yang digunakan gitu, itu telah dibuat oleh sahabat di Namiro. Ya. Fanazala biha hatta idza zaqati syamsu amara bil qasfa faruhilatlah. Nah, tapi masih di perbatasan. Gitu. Belum sampai zuhur, belum sampai masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW sudah berada di tenda di Namiro. Maka Rasulullah SAW turun di tenda itu, ini di perbatasan Arafah gitu ya. Nah, dan Rasulullah SAW tinggal di situ bersama semua para sahabat sampai akhirnya masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, gitu, Rasulullah SAW jalan masuk ke bumi Arafah. Asalnya tadi di perbatasan, gitu ya. Nah, bersama para sahabat. Maka begitu zuhur masuk. Nah, ini difahami sunnahnya memasuki bumi Arafah untuk wukuf di Arafah adalah setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Nah, patokannya bukan berangkatnya, tapi patokannya adalah masuk Arafah, sunnahnya adalah setelah zuhur. Bagaimana kalau kita jam 8 sudah nyampe, jam 9 sudah nyampe, jam 10 sudah nyampe, jam 11 sudah nyampe, belum masuk waktu zuhur. Ini Rasulullah SAW sudah nyampe tapi menunggu di perbatasan. Wah, sekarang nggak bisa. Nah, kalau memang betul-betul nggak bisa, maka ya darurat, bagaimana lagi? Tapi yang sempurna adalah masuk ke Arafah. Untuk wukuf di Arafah itu setelah zuhur. Nah, fa'atabatnal wadi fa khataban nasa wa qala. Nah, lalu Rasulullah SAW setelah zuhur tadi itu terus masuk dan sampailah akhirnya di pelataran Arafah, di lembah di Arafah. Nah, lalu di sana Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia. Qala, apa khutbahnya? Inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, alaikum, atas kalian, haramun haram. Apa maksudnya? Orang Islam tidak boleh membunuh orang Islam. Darah kalian haram atas kalian. Harta kalian wahai umat Islam haram atas orang Islam yang lain. Apa maksudnya? Orang lain tidak boleh menzalimi orang lain dalam hartanya. Tidak boleh menzalimi orangnya, tidak boleh menzalimi hartanya. Haram harta kalian dan darah kalian haram atas kalian, gitu. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah. Hari Arafah adalah gitu, hari haram di bulan haram, tidak boleh melakukan dosa apapun. Nah, itu. Nah, karena apa? Ini sangat dimuliakan oleh Allah sehingga tidak boleh terjerumus kepada yang haram. Gitu. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, negeri kota suci Mekah adalah tanah haram. Ya. Ala, ketahuilah, kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya maudhu, semua perkara-perkara jahiliyah diratakan, dihanguskan, dihancurkan di bawah kaki saya. Apa maksudnya? Maksudnya faedah yang diambil bahwa perkara-perkara jahiliyah harus dihapus atas dasar Islam. Nah, kenapa ini kebudayaan kok dihilangkan? Ini kebudayaan jahiliyah diganti dengan kebudayaan Islam. Nah, jadi kayak gitu. Loh, kenapa ini peradaban dari awal di sini?
peradaban ini ternyata haram, berarti itu jahiliyah, harus dihapus dan diganti dengan peradaban Islam. Nah, kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya maudhu. Semua urusan jahiliyah harus dihapuskan di atas kedua kaki saya, Rasulullah SAW. Faedah yang diambil, semua kebudayaan, semua peradaban jahiliyah harus dihapus atas dasar Islam. Patokannya apa? Patokannya jahiliyah adalah yang bertentangan dengan Islam. Karena itu perlu difahami. Islam itu Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai penjelasnya. Islam datang yang berkaitan dengan ajaran. Islam datang itu untuk 3 hal. 1, menghapus peradaban-peradaban, kebudayaan-kebudayaan, akhlak, semuanya yang di hadapan Allah batil. Di hadapan Allah batil. Dihapus. Nah, Islam datang, Allah menurunkan agama, mengutus Rasul untuk apa? Untuk menghapus, menghancurkan yang batil-batil, yang salah-salah. Gitu. Itu peradaban menyembah Hubal. Itu peradaban menyembah Lata. Orang soleh yang sangat dermawan, setelah mati akhirnya disembah, menyembah Lata, dihancurkan, dihapus. Nah, dan seterusnya. Ini agama yang Allah turunkan, Rasul yang Allah utus, turun untuk menghapus akhlak, peradaban, kebudayaan yang di hadapan Allah batil. Yang kedua, mengokohkan peradaban dan kebudayaan yang dibenarkan oleh Allah atau yang benar di hadapan Allah. Nah, karena itu tidak semua yang ada di zaman sebelum Islam datang dihapus oleh Rasulullah. Oh ini benar, ditetapkan. Tapi tetap yang membenarkan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mengisi dan mengajarkan ajaran-ajaran baru, akhirnya jadi kebudayaan baru. Kebudayaan yang benar di hadapan Allah, dan kebudayaan baru yang di hadapan Allah, kebudayaan yang diajarkan oleh Allah pasti manfaat dunia akhirat. Nah, ini diperhatikan. Nah, di sini Rasulullah berkhutbah, di khutbah yang paling tinggi tingkatannya, yaitu khutbah di Arafah di waktu haji perpisahan. Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya maudhu. Ketahuilah semua peradaban jahiliyah terhapus di atas kedua kaki saya. Faedah yang diambil, semua yang bertentangan dengan Islam harus dihapus di atas dasar Islam. Nah, wa dima'ul jahiliyati maudhu, dan darah jahiliyah terhapus. Apa maksudnya? Dendam-dendam yang dulu ada di zaman jahiliyah. Oh, di zaman jahiliyah ini bermusuhan dengan ini membunuh ini perang dengan ini, banyak yang semuanya terhapus. Sekarang sudah peradaban Islam, sudah tidak ada dendam. Nah, jadi kayak gitu. Dendam jahiliyah sudah tidak ada. Nah, ini. Dulu perselisihan jahiliyah, tidak ada lagi perselisihan. Sekarang jadi peradaban Islam. Nah, wa inna awwala damin adha'uhu dima'ina damu bin Rabi'ah ibnil Harith. Dan darah yang pertama kali dihapuskan justru darah kita sendiri, darah keluarga Rasulullah SAW sendiri, yaitu darah Ibnu Rabi'ah Ibnul Harith. Karena musta'ridun fi Bani Sa'din faqatalahu Hudzail. Nah, dulu itu dibunuh oleh kabilah Hudzail, dan tuntutan untuk menuntut balas masih terus, tapi setelah Islam datang sudah tidak ada lagi dendam dan tidak ada lagi tuntutan. Kenapa? Karena sekarang jadi peradaban Islam. Nah, itu. Waribal jahiliyati maudhu, dan riba jahiliyah semuanya dihapus.
Riba itu apa? Riba itu ya meminjamkan uang terus ada bunganya. Itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang nggak bisa tepat waktu bayarnya, ada bunganya. Itu adalah riba jahiliyah. Terhapus semuanya. Wa awwalu riban adha'u ribana. Dan riba yang pertama kali kami hapus riba kita sendiri. Apa maksudnya? Gitu. Riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kullu. Riba paman saya yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Semuanya sudah dihapus, nggak ada lagi riba. Nah, riba yang pertama kali dihapus riba pamannya sendiri. Riba keluarganya sendiri. Loh, Rasulullah SAW, itu anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Pamannya gitu. Abbas itu orang yang banyak uang, orang pinjam. Di zaman jahiliyah dapat bunga. Nah, setelah Islam datang, kemudian sampailah pada waktunya riba dihapus. Pertama kali yang dihapus riba Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah SAW, gitu. Yang harusnya dapat dari sana, bunga dapat dari, nah, dihapus. Lalu setelah keluarganya sudah bersih, maka diumumkan semua riba jahiliyah terhapus, nggak ada lagi riba di dalam Islam. Nah ini. Fattaqullaha fin nisa. Berikutnya, wahai ma'asyiral muslimin, waspadalah terhadap fitnah wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Dan ketahuilah istri-istri kalian itu telah kalian ikat dengan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan berhubungan badan dengan wanita itu pakai kalimat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pernikahan. Walakum alaihinna alla yuti'na furasyakum ahadan takrahunahu. Dan kalian wahai para suami punya hak melarang istri gitu untuk menerima tamu siapapun yang kalian tidak suka. Ya. Jadi istri dipesan gitu. Siapapun yang tidak Anda sukai wahai para suami, Anda boleh berpesan kepada istri, siapapun yang tidak saya sukai tidak boleh kamu terima sebagai tamu. Nah itu, baik itu kerabat maupun bukan kerabat, yang penting yang saya tidak suka lah. Seandainya suami itu saya tidak suka kamu menerima tamu siapapun, suami punya hak. Suami punya hak. Gitu. 6. Fa in fa'alna dzalika fadribu walakum alaihinna alla yutina furasyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau kamu sudah pesan tapi dilanggar oleh istri. Loh, saya kan sudah pesan bahwa meskipun saudara, meskipun saudari, meskipun bibi, paman, kerabat, tidak boleh kamu terima sebagai tamu. Ternyata kok masih diterima. Kalian wahai para suami boleh mencambuk istri kalian. Yang penting cambukan itu tidak sampai melukai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan istri-istri kalian punya hak makan, itu jadi kewajiban kalian wahai para suami. Pakaian itu juga merupakan kewajiban kalian untuk memberi pakaian kepada istri kalian dengan cara yang baik. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum. Dan wahai umat Islam, aku meninggalkan sesuatu, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan salah asal berpegang teguh dengan satu itu, kitabullah, yaitu kitab Allah. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai umat Islam semuanya, kalian akan ditanya tentang aku.
kalian akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanya tentang aku, tentang Rasulullah SAW. Maka apa jawab kalian? Qalu, para sahabat menjawab semuanya, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau, wahai Rasulullah SAW, telah menyampaikan, engkau telah melaksanakan kewajiban anda, engkau telah memberi nasihat. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, bi isba'ihi sabbaba yarfa'uha ila sama', maka Rasulullah SAW mengangkat jarinya menuding ke langit. Gitu. Nah, wa yankutuha ilan nas, gitu. Nah, berkata sambil menunjuk ke langit, setelah itu menunjuk kepada manusia. Apa itu? Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah persaksian orang-orang. Ya Allah, saksikanlah persaksian orang-orang. Salasa marrat, 3 kali. Ya Allah, itu saksikanlah persaksian orang-orang. Nah, itu khutbah Rasulullah SAW yang sangat tinggi di Haji Wada. Khutbah Rasulullah sangat tinggi di Haji Wada. Karena itu khutbah di Arafah di Haji Wada. Karena itu tatkala wukuf di Arafah, tadi faedah tahapan-tahapannya sudah kita sampaikan di awal. Nah, kemudian disyariatkan tatkala di Arafah itu ada khutbah. Khutbahnya di zaman Nabi cuma satu, Rasulullah SAW. Di zaman sekarang tetap pemerintah Saudi mengutus satu untuk berkhutbah. Nah, tapi kan Arafah sangat luas, banyak yang tidak dengar dan yang dengar juga bahasa Arab. Terus bagaimana? Akhirnya banyak kelompok-kelompok yang membuat khutbah sendiri. Boleh apa enggak? Wallahu a'lam. Enggak ada khutbah selain satu itu benar, itulah yang sesuai tuntunan. Dan apabila alasannya adalah khutbahnya tidak bisa difahami karena bahasa Arab, sedangkan orang Jawa nggak ngerti bahasa Arab misalnya. Nah, atau khutbahnya jauh, nah kita di tempat yang sangat jauh akhirnya nggak dengar. Apa boleh khutbah sendiri? Nah, mudah-mudahan tidak salah. Kenapa? Karena kalau kita tidak dengar atau kita tidak paham, seperti tidak ada khutbah. Nah, itu yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW setelah selesai umroh sampai wukuf di Arafah dan sampai selesai khutbah. Dan insya Allah setelah itu, berikutnya adalah setelah wukuf di Arafah, kalau sudah maghrib akan bergeser ke Musdalifah. Insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Dari materi kita pada kali ini adalah bahwa apabila orang yang berangkat haji itu membawa hewan sembelihan sebagai hadiu, maka hajinya harus haji qiron. Haji qiron itu apa? Haji dan umroh gabung terus, sehingga mulai dari mikot sampai selesai tidak terputus dengan tahallul. Ihramnya tidak terputus dari tahallul. Berarti mulai dari mikot sampai selesai dia posisinya selalu dalam keadaan ihram. Larangan-larangan ihram harus tetap diperhatikan. Adapun apabila dia tidak membawa hewan untuk disembelih sebagai hadiu, maka yang paling bagus adalah haji tamattu. Apa haji tamattu itu? Umroh dulu, setelah umroh selesai, tahallul, terus bebas dari ihram. Nah, setelah itu tanggal 8 baru pakai ihram dan mulai untuk haji. Kemudian boleh ya, sebagaimana Ali radhiyallahu an haji dari arah manapun. Nah, dan mikotnya telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, yang sedang ihram harus memperhatikan larangan-larangan, dan apabila apabila ada yang mengetahui bahwa orang lain menyelisihi, bisa jadi salah, bisa jadi ibadahnya lain, maka apabila mengetahui atau mengira salah harus menegur. Sebagaimana Ali radhiyallahu an mengingkari istrinya, karena apa? Loh, kok pakai pakaian yang dilarang? Loh, kok pakai celak padahal itu larangan ihram? Ternyata itu adalah perintah Rasulullah SAW, dan karena dia hajinya tamattu, sehingga setelah selesai umroh maka tahallul kemudian bebas. Nah itu, dan ada faedahnya menasihati lagi itu. Kemudian tanggal 8 mulai pakai, kemudian semuanya bertalbiyah untuk haji dan menuju ke Mina. Menuju ke
Mina. Gitu. Di Mina sehari semalam, berangkat pagi, sholat duhur di Mina, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di Mina. Kemudian setelah matahari agak tinggi, dari Mina menuju ke Arafah. Sunnahnya masuk ke Arafah adalah setelah zuhur. Lah kalau sudah sampai Arafah masih jam 9, jam 10, jam 11, bagaimana? Menunggu di perbatasan sebagaimana kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sampai di perbatasan antara Mina dengan Arafah dengan bumi tanah suci, maka Rasulullah menunggu. Begitu zuhur baru masuk. Nah, kemudian di Arafah itu ada khutbah. Nah, dan Arafah itu adalah tempat yang paling mulia bagi orang yang haji. Itu maka hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan terus karena apa? Karena yang paling mulia itu, keadaan yang paling mulia, waktu yang paling mulia, tempat yang paling mulia adalah keadaan orang haji, tempatnya di Arafah gitu, tatkala mereka sedang dalam keadaan wukuf. Waktu wukuf di Arafah keadaannya sedang haji, itulah yang paling mulia, hendaknya digunakan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, dan doa di sana kalau betul insya Allah, kalau tidak langsung dikatakan pasti dikabulkan. Kalau enggak mengatakan pasti, ya insya Allah dikabulkan apabila benar. Karena apa? Karena itulah yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain. Orang yang tidak sedang haji dibandingkan dengan sedang haji lebih mulia ketika dia sedang haji, sedang ihram. Ketika orang haji, sama-sama haji, doanya ketika tidak di Arafah dengan di Arafah lebih mulia, lebih tinggi tatkala dia di Arafah. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu adalah haji, bagian haji yang paling tinggi. Bagian haji yang paling tinggi. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji puncaknya itu adalah wukuf di Arafah. Nah, mungkin itu kesimpulan dari yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.